Mencret gini, mencret. Saya jelaskan sedikit mencret analogi sederhananya. Ini saya jelaskan ya. Nama kakek mencret pisang misalnya, pisang. Ida, pisang memperanakkan jambu, jambu memperanakkan mencret. Dah, sedangkan di sebuah kitab, sebuah liter teks surat, langsung pisang memperanakkan mencret. Emang si mencret ini hasil hubungan gelap oleh si pisang yang notabene kakeknya. Sedangkan di nas yang lain ditulis bahwasanya kronologi itu ditulis pisang memperanakkan jambu, jambu memperanakkan mencret. Tetapi di kitab yang diyakini kitab suci, tiba-tiba si pisang langsung memperanakkan si mencret. Itu loh. Repot kali. Tanya Anda sekarang. Bisa dibesarkan? Oke, kita cek apakah Matius itu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu iya dan amin, tidak boleh ada yang salah, saudara-saudara. Ya. Kita lihat. Matius menulis, Matius 1 ayat 17. So all the generation from Abraham to David are 14. Jadi inilah generasi dari Abraham sampai Daud, 14 generasi, dan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babylon 14 keturunan, dan dari pembuangan sampai ke Yesus 14 keturunan. Oke. Sekarang inilah silsilah yang kita sandingkan. Matius ini punya sandingan yang tua, lebih tua, yaitu kitab 1 Tawarik. Kita lihat. Kalau memang ini firman Tuhan, tidak ada boleh yang salah. Betul? Betul? Sekarang kita lihat. Matius ini firman Tuhan atau bukan? Kalau dia salah berarti dia bukan firman Tuhan. Kita lihat. Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan, apakah benar? Abraham, Ishak, Yakub, Yuda, Peres, Hezron, betul, 14 keturunan. Dari Daud, ya, dari Daud ke bawah. Daud, Salomo, Rehobeam, Abijah, Asa, Yosafat, Yehoram, Ahazia, Yoas, dan Amazia. Ada apa dengan Matius? Matius menghilangkan nama raja besar Ahazia, Yoas, dan Amazia, dengan juga Yoyakim pakai M. Dihilangkan oleh Matius. Kenapa Matius kau berani-berani menghilangkan ini silsilah si Raja Guguk? Kau hilangkan Raja Guguk, Ben Abraham Raja Guguk, kau hilangkan namanya dari silsilah orang-orang Batak. Apa tidak akan marah? Pasti marah. Ada yang salah dengan Matius menghilangkan 4 nama raja besar. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ini dari Daud ke Salomo, betul? Betul juga silsilah di Matius. Kita lihat silsilah yang dibuat oleh Lukas. Abis Daud kok Nathan piye keblinger firman Tuhan, apa firman Tatang es Manap, ya. Lihat nih. Ya. Tuh, dari Daud kok ke Nathan, dari mana ini? Daud semua tahu itu Salomo. Apakah ini firman Tuhan? Matius, Markus, Lukas? Bukan, karena terdapat kesalahan. Lanjut. Ya, yang salah itu kamu. Ya, bukan Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas diciptakan memang untuk menyatakan demikian. Bukan untuk membodohi kamu, bukan untuk menyalah-nyalain orang yang membacanya, ya. Yang membacanya itu yang sesungguhnya yang tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Tuhan. Bang, ini saya tadi. Untuk apa Tuhan menciptakan Markus? Untuk memberikan keterangan tersebut. Untuk apa Lukas diciptakan oleh Tuhan? Untuk memberi keterangan tersebut. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk ciptaannya, kita wajib belajar, wajib cari tahu, yaitu kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Setelah dicari tahu ternyata korup itu. Matius sama Lukas itu. Gimana coba? Cuman ada di dalam Alkitab, ya, bukan di kitab lain.
Betul, betul. Iya, Saya ternyata setuju korup. dengan Matthew sama Bang Lukas Ben korup. ya. Gimana coba? Ya, Bang Ben Abraham yang salah ini. Yang kita salahkan aja Bang Ben Abraham. Bang Ben Abraham salah. Lanjut. Ya, pokoknya yang salah Bang Ben, bukan siapa-siapa ya. Bang Ben yang salah semua ini. Yang membacanya. Iya betul, Bang Ben yang salah Bang. Saya pertanggungjawabkan tadi narasi yang saya bangun ya. Jadi gini, ini adalah buku terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang dari United Bible Society yang diterjemahkan oleh Dr. Randa Retnawati Rimba. Ini penulis-penulisnya ini dari Persekutuan Pembaca Alkitab. Buku pegangan untuk para pendeta atau para guru Kristen. Pertanyaan, siapakah penulis kitab Markus? Siapakah Yohanes Markus? Ada 9 kemungkinan. Dia kemungkinan adalah Barnabas. Kemungkinannya dia adalah kemenakan Barnabas. Kemungkinan dia tinggal di Yerusalem. Yang terakhir kemungkinan terdekat di sini nomor 7. Kemungkinan besar Petruslah yang membuat Markus percaya kepada Yesus. Nah, di ke-9 ada beberapa pendapat bahwa Markus adalah anak muda yang tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 51. Narasi setelahnya, Matius maupun Lukas telah memakai Injil Markus untuk penulisan Injil mereka. Jadi Matius ini dan juga Lukas membaca Injil Markus untuk menulis Injil mereka. Sedangkan Markus sendiri sebagai fondasi Injil tidak ditahu siapa penulisnya. Ada 9 kemungkinan. Ini kata siapa? Bukan kata saya, tetapi kata para ahli teologis yang ini nama-namanya nih. Ini semua bersumber dari United Bible Society. Ya, makanya Ini- itu tokoh fiktif sebenarnya, tokoh fiktif semua itu. Makanya Ya. bukan firman Tuhan, bukan kitab suci itu perjanjian baru. Ya, Bang Stanley, coba lihat di belakang bukunya ada nggak cerita ini hanyalah fiktif belaka, ada nggak tulisan itu di belakang? Jika ada kesamaan tokoh di dalamnya itu bukan disengaja, ada nggak gitu? Biasanya ada tuh kalau itu. Oh nggak ada ya? Lanjut. Anda mengatakan tadi bahwasanya kitab perjanjian baru semuanya itu adalah fiktif, bukan firman Tuhan, semuanya itu adalah dongeng. Itu kan karena Anda bukan mempercayai firman Allah. Anda kan percayanya kepada wahyu yang lain ya, di luar Bani Israel. Saya juga tidak tahu Anda percaya itu berdasarkan apa. Permasalahannya Bang, permasalahannya penulis kitab tidak tahu siapa yang penulisnya. Yang menulis kitab itu kan dari United Bible Society, dari kodeks-kodeks yang ada. Nah, permasalahannya penulis Bible ini, Biblos ini tidak tahu siapa penulis Markus. Siapakah penulis Undang-Undang Dasar 1945? Tidak tahu. Kayak gitu loh. Jadi Ya. apa namanya agak berat kita pertanggungjawabkan itu karena para penulis pun tidak tahu siapa yang tulis. Ya, ya. Anda menyandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya silakan saja, ya. Akan tetapi di sini kita berbicara tentang firman ilahi. Firman ilahi itu ketika tidak ada, maka tidak perlu dipercayai. Ketika adanya firman ilahi yang tertera di dalam kitab suci, maka 100% firman ilahi. Terserah Anda mau bilang, oh ini nggak jelas penulisnya. Yang terpenting ada kitab sucinya. Dan isinya Bentar yang mencerdaskan. Tadi kan udah diungkap ya sama Billy ya. Matthew sama Lukas itu jelas ya salah ya. Masa firman ilahi salah gitu? Yang salah kan tadi saya sudah menegaskan. Yang salah itu pengertian Anda, pemahaman Anda, ya. Pengertian gimana? 4 raja lo hilang. Ya dari pengetahuan Anda saja itu. Jangan bilang salah. Firman Di Allah Tawarikh jelas loh. ya. Ya jelas itu yang tertulis itu kan Anda yang membaca di situ. Bukan firman Misalnya di Mark 1:11 dari Yosia ada kok tidak langsung ke firman Allah Yekonya. mengatakan yang Ya, saya itu firman dimanain? ini salah loh. Ada tidak? Yang salah kan Jadi- Anda yang membacanya. Jadi gini Loh, Bang, saya jadi gini tanya. Bang. Yang salah kitab Anda tadi udah dibuktikan ya sama Billy ya. Misalnya di Anda Matthew tidak 1:11 tertulis di sana dari firman-Nya. Yosia harusnya ke Yoyakim dulu Apa dan yang baru ke tertulis? Yekonya. Besarkan Kenapa lagi, Yoyakim besarkan lagi. dihilangkan? Yosia memperanakan Yekonya. Gimana ceritanya? Yekonya itu cucunya Yosia. Jadi 14 pertama ini sama dengan silsilah yang lebih tua kan. Matius kan menulis silsilah, maka orang Yahudi menyandingkan silsilah yang lebih tua yang dari kitab
satu tawarik ini. Nah, 14 pertama itu aman, sama semua, dari Abraham terus ke Daud sama tuh, 14 keturunan sama. Nah, seri 14 keduanya, nah mulai habis Yehoram, harusnya Ahazia, kok ini dihilangkan? Ahazia, Yoas, Amazia dihilangkan, dan juga Yoyakim dihilangkan. Langsung masuk ke Jekonia. Nah, ada masalah lagi Jekonia. Jekonia ini adalah raja yang terkutuk oleh siapa? Oleh Yeremia. Dikatakan dalam kitab Yeremia 22 ayat 30, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak pernah berhasil dalam hal apapun. Darinya tidak akan ada yang duduk menjadi mewarisi tahta Daud. Jadi kalau Yesus itu mau disandingkan lewat keturunan daripada Jekonia, maka dia adalah keturunan yang terkutuk karena Jekonia dikutuk oleh Nabi Yeremia. Nah, ini kan jelas tuh ya. Hilang loh. Ini kenapa bisa hilang, Matius? Nah, yang paling parah lagi Membaca ini kitab Matius secara keseluruhan. Saya tanya sudah baca. Sekarang kalau nggak percaya coba Ben Abraham dibaca aja, Ben Abraham dibaca supaya sama apa enggak. Dari sini aja, dari Yosafat. Kalau tidak sama menurut Anda, ataupun kalau sama sekalipun, memang apa yang menjadi masalahnya Anda itu? Iya, Ya, kalau itu dia bukti firman kalau Tuhan. kitab Matius dan Lukas itu cuma dongeng. Kalau dia firman Tuhan nggak bakalan dia salah, nggak bakalan dia ngilangin Masalah ini nih. itu Anda, kan sudah saya katakan. Yang masalah misalnya namamu masalah tidak itu dimasukkan di Anda. dalam silsilah keluargamu, masa kau nggak marah? Gitu. Yang masalah itu Anda, cuman Anda itu mainnya kurang Ini jago. kan data loh. Ini data. Iya. Kamu kan nggak pakai data. Iya. Anda itu main Kamu kan pakai jauh. congor. Bukan datanya Bang mencerdaskan, biar jangan data lawan. Data saya cuma Alkitab, tidak menjurus Lah ke ini data lain. Alkitab, oncom, astaga oncom. Ini Alkitab. Anda baca Alkitabnya. Aduh, Ben Abraham, coba dibaca dari Yosafat, Ben Abraham, Yosafat. Silat saja yang Anda baca. Isi Alkitabnya nggak Anda baca. Bang Lah ini mencerdaskan. astaga, ini isi Alkitab yang sudah dirangkum tulisan nama-nama rajanya sebagai garis keturunan. Anda wajib membaca isinya, bukan merangkumnya. Bang mencerdaskan bacanya LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia kan? Bang mencerdaskan, bacanya LAI kan? Bukan merangkum dari Ya, segala. kita sapa dulu saudara kita yang baru datang. Maaf dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam. Bang, abang ganteng. Ya, dan sekaligus kepada Enyong, selamat sore Enyong. Enyong ini kemarin selawatan sama aku ini Kanda. Nanti kita lanjutkan ya Enyong ya. Ya, lanjut. Nah, jadi kita udah tahu ya, Matius itu salah. Yang lebih salah lagi katanya firman Tuhan nih. Kitab Lukas katanya firman Tuhan. Masa dari Daud, mana Daud? Dari Daud. Masa dari Daud ke Natan. Anak kecil sekolah minggu juga tahu habis Daud penggantinya Salomo. Kok penggantinya Anak Natan? sekolah minggu tahu kan? Ya enggak? Anak sekolah minggu tahunya dari Daud ke Salomo, bukan ke Natan. Loh, firman Tuhan mengatakan demikian? Lah kenapa firman Tuhan berubah dari Daud kepada Natan? Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu bisa perbuat? Oke, sekarang kita lihat firman Tuhanmu yang selanjutnya sebelumnya, Matius. Dari Daud kemana? Yang Anda baca itu di situ kemana? Salomo. Terus? Nah, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Ini apa yang ini? Firman Tuhan itu bersifat benar, 100%, 1000% benar. Iya, yang di sini firman Tuhan dalam Lukas dari Daud. Ya semua, titik koma pun firman Allah semua itu. Berarti yang firman Tuhan yang mana? Yang Daud jadi Natan Ya semua, atau Daud jadi Salomo? kata semua. Hah? Anda mengerti kata semua? Ya nggak bisa semua dong, ini kan beda. Itu kan kata Anda. Loh, ini beda dari Daud ke Natan, Daud ke Salomo, yang benar yang mana? Emang kalau beda kenapa gitu loh? Lah ya jelas kalau beda ya salah, berarti ada yang salah di antara kedua ini.
Kan Tidak. opsinya gini, ketika salah satu itu mengaku A, salah satu mengaku B, pasti ada yang salah. Iya, yang salah kan Anda. Oke, sekarang bagaimana jelaskan saya salahnya gimana? Coba. Salahnya di mana? Coba. Mana? Udah Bang, Oke. mencerdas. Mana? Dari Daud. Tunjukkan aja Dari yang Daud. salahnya di mana. Tunjukkan. Ya. Dari Daud, Salomo. Nabi Daud siapa? Salomo. Terus. Ini juga Daud, Salomo. Salomo. Jadi udah ada dua silsilah yang menyatakan habis Daud, Salomo. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhanmu dalam Lukas. Dari Daud ke Natan, yang benar yang mana jadinya? Dari Daud ada nggak Salomo tadi di ayat firman Tuhan sebelumnya? Ini. Berarti ada kan? Nah, berarti yang benar yang mana? Ini apa ini? Ya semuanya benar. Di bawah Daud ada Salomo. Kan ada itu. Kenapa? Di bawah ada Salomo betul. Di bawah Daud Ya, ada ya, Salomo betul. betul. Ya, betul. Nah, di sini kok di bawah Daud ada Natan. Dari mana ini? Di sana ada Salomo tidak di bawah Daud? Di sana. Ada, ini tuh. Ada kan? Nah, Nah, lalu? di sini juga ada nih. Tawarik Iya. Terus? Daud Salomo. Di Lukas gimana Bang? Di Lukas. Di Lukas gimana Bang menceraskan? Lukas ini bohong berarti Injil Lukas berbohong karena tidak ada Salomo di sana. Tidak. Firman Allah tidak tercantum Salomo di situ, itu hak Allah. Akan tetapi kan terang di Matius. Di Dari Matius mana? itu jelas ada kan? Dari mana ayatnya mengatakan firman Tuhan kepada Lukas? Itu Ada di nggak? Matius ada kan Salomo? Enggak, firman Tuhan kepada Lukas ada nggak berbunyi Di berfirmanlah Matius Tuhan itu kepada Lukas? ada nggak Salomo di Matius? Enggak, ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Lukas ada? Kamu kalau membaca Alkitab itu, saya sarankan jangan setengah-setengah, jangan membaca itunya saja. Nanti kamu bodoh seperti ini. Jelas-jelas. Jadi gini Bang mencerdaskan. Kitab Alkitab yang namanya Injil yang dibaca oleh Anda itu ditulis oleh LAI. LAI mengambil referensi dari United Bible Society. Permasalahannya, penulis Alkitab tidak tahu siapa yang tulis itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Bang. Itu masalahnya. Tapi kenapa Anda imani? Gitu loh. Yang mengatakan bahwasanya yang tulis Alkitab kamu itu siapa? Ya, jelas kitab suci. Jelas kitab suci itu firman Allah. Iya, tapi tidak ditahu siapa yang tulis, Bang. Siapa yang tulis? Emangnya gue pikirin kalau nggak tahu yang penulisnya. Memang Ya sudah, kalau begitu iya, poinnya penulis Markus tidak ada yang tahu siapa yang tulis. Mas Membagongkan. Stanley, Ini begini loh ya. membagongkan. Kan sudah Tuhan dibuktikan tadi tuh saya sama mau Billy. memahami kertas Ternyata kosong. baik Matthew maupun Luke, Saya ternyata mau memahami kertas kosong. dalam hal pencatatan generasi aja udah salah gitu loh. Bener nggak? Ngakui nggak kalau itu salah pencatatannya? Saya berbicara kepada Ben sekarang ya. Ben, saya tanya kepada kamu, yang salah di mana? Loh. Saya ambil satu aja. Ya, Dari silakan. Matthew 1 nomor 11. Dengerin. Matthew 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Padahal Yosia itu memperanakan Yoyakim. Yoyakim memperanakan Yekonya. Memperanakan Kenapa Yoyakim. Matthew bilang Mana itu Yosia adanya? memperanakan Yekonya? Salah apa benar itu? Memperanakan Yoyakim. Lu jangan itu tanya di mana? balik. Bill, menurut Tawari Yosia memperanakan Yoyakim apa Yekonya, Bill? Yoyakim pakai M. Salahnya di mana? Nah, terus Salah kenapa di mana? Matthew 1:11 dikatakan Yosia memperanakan Yekonya? Kemana Yoyakim? Nah, lo. Ada tidak Yoyakim di dalam ayat firman Allah? Nah, Ada lo tidak? mencret kan? Kalau aku tanya gini, Ada tidak Yoyakim di situ? nangis kau kalau tanya gini. Dari mana itu Yosia bisa memperanakan Yekonya itu? Hah? Kecuali tidak ada dua-duanya atau ketiga-tiganya, keempat-empatnya itu tidak ada, itu baru Anda bertanya kemana itu. Kalau ada Yoyakim di sana, ngapain lagi Anda Katanya bertanya? tadi minta bukti kesalahannya, ini baru ambil satu nih, Yang satu salah nih. itu Matthew 1 Anda. nomor 11 nih. Yosia Salahnya di mana? memperanakan Coba, Yekonya. coba. Salahnya di Padahal mana? ditawari jelas. Pelan-pelan, Yosia Abraham, memperanakan Abraham. Yoyakim. Pelan-pelan. Yoyakim Ya, memperanakan Yekonya. kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang BKK Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani sahabat Waalaikumsalam passwordnya. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siapa? Yoyakim. Yoyakim itu ada tidak? Di sini nggak ada. Nggak ada di Matthew. Sebelah Yoyakim kamu nggak ada. tidak Yoyakim. Nggak ada Matius.
Sebelah ini Yoyakim. Nggak ada Itu juga di tulisan Lukas, nggak ada Yoyakim. juga. Itu sebelah sana, sebelah kiri sana. Ada Nah, ini Yoyakim. bukan Matius, Oncom. Ini bukan Nah, kitab itu. perjanjian baru. Yang ditanya di Matthew, bukan Matius. bukan Tawarik. Ada Yoyakim di sana. Ada Yoyakim di Nggak sana. ada. Matthew 1:11 nggak ada. Yosia sebelah memperanakan kanan, sebelah kiri. Yekonya. Yoyakimnya hilang. Sebelah kiri. Sebelah kiri bukan kiri Matius. sana. Bukan. Tawarik. Sebelah kiri itu Tawarik, bukan Ada Matthew. Yoyakim. Ada kan? Ada. Ada? Ada. Ada. Di bawah Josia, di bawah Josia. Ada Yoyakim di sana? Ada? Ada tidak? Ada kan? Kalau ada, kenapa Anda harus memaksakan itu tidak ada? Loh, yang memaksakan bukan kita, Oncom. Ini kitabmu, Matius. Apa yang tidak ada di sana? nggak ada. Apa yang tidak ada di sana? Apa? Apa yang tidak ada? Matthew, kok. Dengerin dulu baik-baik. Yoyakim, Dodol. Yoyakim tidak ada. Ada tidak Yoyakim di sebelah sana tadi? Aduh, susahnya. Yang sebelah kiri ada tidak Yoyakim? Ada tidak? Ini. Ada tidak itu? Jelas nggak ada tulisan Yoyakim di sana? Yang ditawari ada lah. Ditawari Ya, itu kan. ada, di Matthew hilang. Kenapa harus ada memaksakan lagi Yoyakim pulang? Sudah ada jelas-jelas parah nih. kan tidak ada. Tingkat kecerdasan di bawah kucing ini. Lihat ini ya. Yang membuat tidak ada itu bukan kitab Tawarik, tapi kitabmu nih, perjanjian baru, kitab Matius menghilangkan Yoyakim. Apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Ini Yoyakim tidak ada. Yoyakim ada di sana nggak? Yoyakim ada di sana Yoyakim nggak? nggak ada. Tidak ada. Yosia nggak ada. Di kiri, ya kirimu, kiri. Kiri bukan Matius, Oncom. Ini Matius kita bahas firman Allah Matius. bukan. Matius. Yang anda baca firman Allah bukan. Semuanya itu. Ya ini bukan firman Allah lah. Masa ini firman Allah nggak ada berbunyi firman Tuhan kepada Terus kalau Matius. bukan firman Allah, kenapa anda baca? Karena Matius Untuk kita baca. Majalah Bobo juga kita baca. Untuk apa? Karena Matius yang kalian percaya sebagai firman Tuhan tidak boleh salah. Kenapa Matius salah di sini? Yoyakim ada tidak sebelah sana? Nggak ada di Matius nggak ada. Tapi Matius nggak ada. Ada di Tawarik, sebelah kiri itu Tawarik, bukan Matthew. Yang sebelah Oke. kanannya baru Matthew, nggak ada Yoyakim. Oke. Tawarik itu saya meyakini kami umat Kristen mengatakan itu firman Allah. Matius, kami umat Kristen menyatakan mempercayai bahwasanya itu adalah firman Allah. Ketika Betul, di tapi nggak boleh salah. Ya, ketika di Matius Kenapa tidak salah? ada Yoyakim. Soal firman Tuhan kenapa Maka salah? Yoyakim itu ada di Tawarik. Di Tawarik sudah ada. Loh, kenapa Matthew salah? Yang salah itu Anda. Di Tawarik sudah ada. Loh, dalam Tawarik Yosia memperanakan Yekonya apa Di Yoyakim? Tawarik Saya tanya. sudah ada. Karena Tawarik adalah firman Allah. Matius juga firman Allah. Saya tanya ke Anda, dalam Tawarik Yosia itu memperanakan Yekonya apa Yoyakim? Dalam kitab Tawarik Anda silakan baca di situ. Josia. Dalam Tawarik Yosia memperanakan Yoyakim. Loh, kenapa Terus di yang dalam masalahnya Matthew apa? memperanakan Yekonya? Yoyakimnya ada tidak? Yoyakim di dalam firman Allah ada tidak tadi? Yang sebelah kiri. Itu nggak ada. Itu Ini orang Yoyakim. bego belaga-belaga pinter ini. Itu Yoyakim ada tidak? di Sebelah- Matius. Yang ditanyakan di Matiusnya bukan di Tawariknya. Iya, yang di Matius kenapa? Nggak ada. Nah di Yoyakimnya Matius itu hilang. kagak ada Yoyakimnya. Dilompati. Yoyakimnya ada di Tawarik apa tidak? Yang Justru ditanyakan dengan Matius. melihat Tawarik membuktikan Aduh, kalau pusing Matthew gua, Bang bukan Ben. firman Tuhan. Yang Gimana sih? dipermasalahkan karena tidak ada, bukankah begitu? Iya, yang dipermasalahkan adalah Matthew-nya. Karena Yang kita salah menuliskan. Harusnya Enggak, Yosia yang permasalahan memperanakan Anda kami Yoyakim. di sini karena tidak ada Yoyakimnya. Betul apa tidak? Ini benar-benar ini. Iya, karena Betul Matthew apa nggak tidak? ada. Mencret, sebentar dulu, mencret. Kamu paham tidak yang dimaksudkan oleh saudara saya Bang Ben? Mencret. Saya bertanya, Paham tidak Yoyakim mencret?
Yoyakim di Belaga itu Bang Bul. Tabarik ada tidak? Nggak Yoyakim di apa-apa, Tabarik. Bang Billy aja tampilin, nggak apa-apa. Saya kecilin aja, nggak apa-apa, Bang Billy aja. Pilihnya gedein aja. Ya, Bang Billy aja. Yoyakim di Tabarik ada tidak? Tuh liatin dia selalu kayak gitu, belaga-belaga bego. Kan yang di Matiusnya. Kom di Matius nggak ada. Oke, yang tidak ada di Matthew apa? Matius tuh Yoyakimnya. Kok nggak bisa nggak ada itu Ada Matius? di Matthew. Tulisannya dari Berarti mana? Anda enggak. Berarti Anda mempermasalahkan yang tidak ada. Iyalah, nggak ada, kenapa kok bisa salah gitu? Apa yang tidak ada? Yang salah Anda. Ya, apa yang tidak ada? Yoyakimnya nggak ada Oh, yang itu. tidak ada Dengan Yoyakim. Matius. Yoyakim. Ambil sumbernya dari mana? Dengar dulu ya. Yoyakim ada di Tabarik tidak? Ada di Matius Ada. kagak ada. Di Matius kagak ada. Tabarik itu termasuk di dalam Alkitab tidak? Atau di Enggak, luar itu Alkitab? Tanak, punya Yahudi. Iya, Bukan perjanjian maksudnya kan bukan di begini. Biblos. Alkitab itu kan kitab suci umat Kristen, ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. aja. Bang Bel, apa Bang Bel? Itu punyanya Yahudi, bro. Punyanya Yahudi. Ayat dalil berkata Torah sifal nomor sakilat Yakov. Berarti Menjadikan kami Torah sebagai milik siapa di bumi ini? Milik orang Yahudi, bukan orang Kristen. Cece, ada yang bersandarnya, ya. Anda mempercayai bahwasanya Alkitab itu adalah kitab suci umat Kristen, ya. Itu kitab suci itu ketika di Tabarik Yoyakim ada, maka di Matius tidak ada. Yang Anda permasalahkan karena di Matius tidak ada. Ya, kenapa Matius menghilangkan Yoyakim itu gitu? Apakah Yoyakim itu sesungguhnya tidak ada? Ya ada. Adanya di mana? Di kitab Tabarik. Memangnya salahnya di mana? Ada di kitab orang Salahnya Yahudi, di kitabnya Kristen tidak ada. Kitab umat Kristen itu kan Alkitab. Bang Bil, mana Bang Bil? Aku akuin Bang Bil, kitab lu Bang Bil. Bil diklaim itu tanah Pak. Bil. Aduh. Coba buka Ulangan 33 ayat 4. Jadi kamu tahu tuh punya siapa ini tanah? Bukan punya orang Kristen. Torah sifal nomor Ada yang rebut-rebutin ya firman Allah Alkitab. Sementara kitab Iya. Anda itu tidak ada yang rebut-rebutin. Kasihan dulu. bunyinya gini. Torah sifal nomor sakilat Yakov. Gila itu Allah banget. Kan Anda yang punya, Anda yang fotokopi kitab tanah baru sok-sok klaim. realitasnya kan begitu kan. Saya tidak Menceraskan bangsa, di luar menceraskan bangsa dengar ya. LAI saja tidak tahu siapa penulis Injil. Kenapa Anda di sini sok paling tahu? LAI tidak tahu siapa penulis Injil. LAI loh, LAI sekali lagi LAI tidak tahu siapa penulis kitab Markus dan lain-lain. Kenapa Abang sebagai seorang Kristen yang hanya sebagai seorang pembaca bisa bernarasikan siapa penulisnya gitu loh. Lantas sekarang Alkitab itu tidak ada isinya. Ada nggak isinya? Ada tapi palsu semua. Tapi omong kosong, tidak tahu siapa penulisnya. Tidak ketahuin Kalau penulisnya. kitab LA itu ada isinya, cuman dongeng semua. Ya betul. Nggak apa-apa itu kan. Lu nggak apa-apa dia. Oke, jadi gimana Pak pencerahan? Apa siapa namanya lah itu? Pak, jadi kenapa Matius ini menghilangkan Yoyakim di dalam silsilah Matius? Kenapa kira-kira? Karena Matius adalah orang atau sosok penyampai firman Allah. Firman Allah Iya. yang mengatakan jangan di situ taruh nama Yoyakim. Ya terserah Allah, itu kan hak Allah. Namun Yoyakim ada di mana? Loh. Ada di kitab Ya di mana? Katanya Di mana firman firmannya Allah. Tuhan Oh, salah, mengatakan jangan ada pencatatannya nama salah. Yoyakim? Kok salah pencatatannya? Oh, yang Katanya salah itu firman mana? Yang salah itu di mana? Coba. Lah itu tadi Matius 1:11 itu dari Yosia kok langsung memperanakan Yekonya. Oke. Yosia padahal memperanakan Yoyakim bukan Yekonya. Yang kamu tanyakan di situ apa? Apanya yang salah? Jadi kesian dia. Yang tidak ada di situ apa? Ini kenapa Kamu blow on banget sih Hoten 1 ini? Gini, Bang mencerdaskan. mencret ya. Mencret, dengarkan saya dulu, mencret. Jadi yang kamu permasalahkan sebentar dulu. Ini saya berbicara bulu yang paling sudut, yang paling bawah. Sekarang Baik. ya.
Baik, sudah mencret. Biar saya boleh berbicara mencret. Ya, terserah Baik. Anda. Baik, baik. Ini kan baik. ruang Terima kasih. Baik, baik mencret. Jadi permasalahan Anda dari tadi Anda mengatakan tidak ada kata yoyakin di dalam satu tawarikh itu, betul? Begitu? Itu yang masalah sekarang kawan Anda, bukan saya. Baik. Enggak, Anda paham tidak yoyakin dengan yoyakim, N dengan N itu paham tidak nama yang berbeda? Oh, saya Mas, jangankan Baik. paham itu ya. Anda Baik. juga ataupun siapapun di sini, saya paham kalian itu Baik. manusia, bukan binatang. Baik, saya gini dulu. Ada nama di dalam tokoh perjanjian lama Tanakh Yahudi Judaism itu ada yang namanya Yoyakin pakai N dan Pakai Yoyakim M. pakai M. Pakai M. Ya. Ya. Yoyakin itu nama lainnya itu paham? Betul. Yang dipermasalahkan oleh Bang Billy, orang yang mempunyai kredibilitas untuk mengklaim bahwa kitab mereka itu adalah kitab Tanakh Yahudi, Nevi'im, Ketubim, dan Pentateuch itu, ini orang ini yang punya otoritas. Nah, di dalam perjanjian baru yang punya Anda ini, kenapa Yoyakim dihilangkan? Oke. Itu jadi permasalahan. Hah, repot kali dari tadi. Di Tawarik tadi sudah ada tidak? Yoyakim di Tawarik ada tidak? Ada Yoyakim segede gaban. Silahkan Bang ini. Nah, itu Yoyakim habis Yosia, Yoyakim itu. Kembali lagi. Baik. Anda mempermasalahkan yang tidak ada di Matthew. Gini. Bagaimana bisa Yosia yang notabene kakeknya seharusnya kakek Yoyakin atau Yekonya itu memperanakan Yoyakin? Yang di Matthew. Sebentar dulu. Mempermasalahkan itu yang tidak ada kan? Bukan yang tidak ada, gini Bang Mencret, dengarkan saya dulu. Di dalam tawarikh Tanakhnya orang Yahudi ini, kitab-kitabnya orang Yahudi jelas kronologinya. Sebentar dulu, mohon maaf, ini ada yang punya. Sebentar, boleh, baik. Terserah Anda lah. Mohon maaf Bang Billy ya, saya katakan biar dia senang lah Bang Billy ya, saya katakan dulu. Iya, sebentar dulu, sabar dulu. Dan kronologinya sebentar dulu, saya berbicara dulu, nanti tidak ada yang dengar. Itu jelas di dalam tawarikh, silahkan Abang. Josia itu memperanakkan Yoyakim pakai M, dan Yoyakim itu memperanakkan Yoyakin atau nama lainnya Yekonya. Sebutan Yoyakin itu nama lainnya Yekonya. Udah. Sedangkan di dalam perjanjian baru Anda, kenapa bisa Yosia itu yang notabene kakeknya Yoyakin langsung memperanakan Yoyakin? Kemana si Yoyakim itu? Si bapaknya si Yoyakin atau bapaknya si Yekonya? Dari Yosia langsung ke Yoyakin atau Yekonya. Tidak ada Yoyakinnya. Yang tidak ada di Matthew apa? Yoyakim, bapaknya si Yoyakin. Dari tadi kan kita mengatakan memang itu tidak ada di dalam kitab Matius. Lalu makanya ditanya kemana si Yoyakim, bagaimana bisa Yosia memperanakkan cucunya? Ada di Tawarik. Tidak ada di Matius. Tidak ada di Matius karena Matius dongeng. Dia hanya kopi kitab Tawarik tapi salah. Dongeng kitab Matius. Dari tadi dah nggak ngerti. Kesalahannya mencret. Yosia itu harusnya memperanakan Yoyakim, bukan memperanakan Yekonya. Itu kesalahannya Matthew. Jadi yang tidak di situ atas nama siapa? Atas nama Yang Yoyakim hilang karena Yosia yang harus memperanakan Yoyakim ditulis sama Matthew memperanakan Yekonya. Mencret. Saya jelaskan sedikit mencret analogi sederhananya. Ini saya jelaskan ya. Nama kakek mencret pisang misalnya, pisang. Pisang memperanakkan jambu. Jambu memperanakkan mencret. Sedangkan di sebuah kitab, sebuah liter teks surat langsung pisang memperanakkan mencret. Emang si mencret ini hasil hubungan gelap oleh si pisang yang notabene kakeknya. Sedangkan di nas yang lain ditulis bahwasanya kronologi itu ditulis pisang memperanakkan jambu, jambu memperanakkan mencret. Tetapi di kitab yang diyakini kitab suci, tiba-tiba si pisang langsung memperanakkan si mencret. Itu loh. Repot kali. Tanya Anda sekarang. Berarti di situ ada jambu tidak? Di dua konteks itu ada jambu tidak?
Itu analogi lo mencret, analogi Aku contoh. menjawab analogi Anda. Bang mencerdaskan. Tadi kan kebenaran itu ada. Nah, sebenarnya si Mencret ini udah kepalang malu, nggak tahu harus ngeles gimana. Itu Bang aja. mencerdaskan. Udah kepalang malu. Jadi dia. kebenaran. Sampai betul. Tawarik itu firman Allah juga. Matius juga firman Allah. Kalau Tidak, gini ada Bang. Matius, berarti ada di Tawarik. Kalau tidak ada Tawarik di itu firman Allah. Kalau Tawarik ada itu di firman Allah. ada di Markus. Kalau tidak ada Tawarik di itu Markus, ada di Yohanes. Thank you, Ibu. Tawarik itu adalah firman Allah. Sedangkan Matius, Markus, Lukas Belum itu bukan bobok, firman Bang. Allah karena banyak kesalahan. Mereka fotokopi kitab tanah tapi salah isinya gitu loh. Kenapa terjadi kesalahan di Matius, Lukas dan Yohanes? Karena mereka-mereka itu hanya mengkopi kitab perjanjian lama, fotokopi. Kata siapa? Tapi kurang uangnya, makanya tidak termuat semuanya gitu loh. Makanya banyak yang Bukan kata Anda. Ya udah. Sekarang kita dengerin aja bagaimana solusinya ini. Kenapa Matius tidak ada nama Yoyakim di silsilah Anda Matius? mempermasalahkan yang tidak ada namanya di sana. Enggak, Ketika pertanyaan Anda saya, mempermasalahkan kenapa yang Matius tidak, menghilangkan maka nama Anda Raja cari di Yoyakim? Untuk meyakinkan Anda, cari di Tawarik. Ya berarti Kalau ini memang- salah yang ini. Kalau memang Salah Anda ya berarti Matthew ya. ada, cari di Tawarik. Salah ya berarti Matthew ya. Ya berarti benar itu Matius ini yang benar itu menghilangkan. Tawarik. Yang salah itu Anda, bukan firman Loh. Allah. Firman Allah itu Oke, yang salah saya lihat. Sekarang yang salah saya atau Matius kita lihat. Yang salah itu Anda. Anda Oke, tidak Yosia, mengerti firman Allah. Yoyakim, Yosia, Jekonia. Ini Iya. yang salah siapa ini? Ini apa Yoyakim ini? ada tidak? Yoyakim ada tidak di firman Allah? Ada Nggak tidak? ada di sini, di Matius nggak ada. Oh ya di sana tadi ada itu di sana sebelah sana. Oh, di sini ada. Nah, Ayo, berarti yang ada. salah yang ini apa yang ini? Allah memberikan firman-Nya itu ya karena sudah ada di sana ya. Sudah ada di Oke. di Tawarik. Nah, kalau di sini Tuhan memberikan firman nggak ada gitu. Ada di sana di Tawarik. Enggak, di Matius maksudnya. Ya, Matius firman Allah menyampaikan kepada Matius begitu. Mau bilang apa sih Nggak Matius? ada gitu. Oh salah, firmannya salah berarti. Oh, enggak. Yang salah itu Anda. Salah gitu loh. Salah gimana? Bang mencerdaskan bangsa. Di situ sudah jelas yang benar adalah Tawarik, bukan Matius. Matius salah. Kita sama-sama miskin Bang, tapi jangan goblok kebangetan gitu loh Bang. Loh. Moto coba Bang ikut Moto gimana tuh Bang sekarang Moto? yang ikut itu siapa? Firman Allah apa ikut kamu? Ya saya Pakai motor, aja lah Mencret. menjelaskan sini, gue pengen sentil lak-lakannya nih, Mencret. bandel banget ya anak. Anda kalau bego jangan diborong semua lah, malu-maluin aja. Lah, yang tertulis di situ begitu, terus emangnya ada saya membicarakan di luar konteks ini? Saya kan memperjelaskan kepada Anda bahwasannya ketika firman Allah itu yang tertulis begitu, ya begitu adanya. Anda mau mencari Yoyakim atau Yoyakin? Iya, kenapa yang di Matthew salah? Cari di Tawarik. Kalau Anda mau tahu tentang dia, Anda cari di Tawarik. Begitu loh. Bang Moto tuh gimana Bang Moto solusinya Bang Moto? Ini anak Kenapa harus Anda diempos nih bener, tempat yang nakal tidak ada? nih. Bener harus diempos nih anak nakal bener. Anda cari nasi di tukang toko bangunan. Jelas tidak ada. Kata Anda ini kan toko juga. Kenapa nggak ada nasinya? Mencret biar saya bernarasi mencret. Nah, udah diam, biar saya bernarasi. Udah. Ketika Anda mencari, Udah diam naik diam. pergilah ke Jangan Tawarik. Kalau baik. memang Anda mau mencari Baik, Yoyakin. sebentar mencret. Mencret sebentar naik, udah di mute dulu naik sebentar gini. Bagaimana bisa Anda meyakini kitab suci yang notabene akan menjadi panutan Anda dari kelahiran Anda sampai ke liang lahat, sampai Anda mengharapkan kerajaan Allah atau sorga di dalam keyakinan Anda, sedangkan kitab suci yang menjadi panutan Anda itu di dalam penulisannya, bahkan di dalam silsilahnya yang notabene dianggap kitab suci mengandung kesalahan, mengandung kontradiksi antara satu dengan ayat rujukannya. Gimana bisa yang notabene cucu diperanakan oleh kakek? Emang kakeknya selingkuh sama mak si cucu? Gini loh mencret, pahami bahasa saya. Ketika Anda diperanakan oleh ayah Anda dan ayah Anda diperanakan oleh kakek Anda, tetapi di dalam suatu tulisan atau suatu liter teks ditulis bahwa kakek Anda memperanakan Anda, salah tidak? Salah tidak?
Ini faktanya gini, faktanya Mencret punya ayah nama ayah Mencret Jambu, kakeknya namanya Pisang. Tetapi di dalam sebuah surat resmi, bahkan surat resmi ditulis Pisang itu yang notabene kakek Jambu, kakek si Mencret ditulis sebagai ayah si Mencret. Paham tidak? Salah tidak itu surat resmi itu? Salah. Nah gitu aja selesai. Karena apa? Tidak kronologi. Bagaimana bisa si kakek memperanakkan si cucu? Ya, udah kamu aja Baik. ngomong, aku mute sendiri ya. Daripada aku di mute. Ya begitulah. Nah, iya dari tadi kamu itu mempermalukan diri kamu, Mencret. Udah biar saya narasi gini loh, Mencret. Jika kamu ingin jujur pada diri kamu, bagaimana bisa kitab yang dianggap suci, yang notabene lebih mudah daripada kitab rujukan, ketika itu diyakini ditulis oleh bimbingan Roh Kudus, kemanakah Roh Kudus ketika membimbing penulis ini untuk menuliskan silsilah yang mengandung kata Yoyakim, Yekonya atau Yoyakin dan Yosia? Itu aja sebenarnya. Bagaimana bisa Roh Kudus yang notabene disakralkan kesuciannya, disakralkan keabsahan atau validasi datanya, yang notabene datang dari Tuhan, bagaimana bisa dia mewahyukan atau membimbing manusia yang menulis ini mengandung kesalahan di dalamnya? Bagaimana bisa seorang kakek memperanakkan cucu yang notabene di kitab aslinya, di kitab asli rujukan yang paling tuanya, udah jelas ditulis kronologi silsilahnya. Yosia, Yoyakim pakai M, Yoyakin pakai N atau Yekonya. Nama lain Yoyakin itu Yekonya. Sedangkan di kitab yang Anda anggap suci itu, gimana bisa kakek itu langsung ke cucu? Kemana si bapaknya? Di gondol mana? Di gondol siapa bapaknya? Ucing. Itu loh. Repot kali pun. Lanjut Bang Billy. Di dalam Alkitab itu tidak ada yang asli, palsu. Itu hanya ada di kitab Anda. Di dalam Bang Billy Alkitab. itu gimana Bang Billy itu kamu ngakuin Bang Billy gawat. Silakan. Jadi gini Bang mencerdaskan kesimpulan dari data yang ditunjukkan oleh Bang Billy adalah kebenaran ada di dalam tanah dan kesalahan ada dalam Injil. Sekian. Salah. Nggak dalam. Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka ketika Anda mencari yang tidak ada di dalam silsilah, di dalam Matius tadi, Anda silakan cari di... Bukan tidak ada, di Matthew itu salah. Kakek memperanakkan cucu itu salah. Bukan tidak ada, salah. Ben, ke Kakek David aja, Ben. memperanakkan Ke David, cucu Ben. alias cucu punya bapak kakek itu salah. Bang Ben itu aja tuh yang di Perjanjian Baru. Dari David ke Nathan itu gimana ceritanya tuh? Aturan David Salomon. Silakan Tuhan. Ayo. Oke, ini kan Ada dari silsilah Lukas, dari cari di Daud. sebelah sana. Ada nggak Salomo? Di Lukas ada nggak? Enggak di sini ada nggak? Di Lukas ada nggak? Salomo nggak? Kalau nggak ada, ngapain Anda bilang ada? Kalau nggak ada, Lah. kalaupun ya, kalau nggak ada. Nih, kalau ini masih mendingan, kamu bisa berkelit di sini. Kalau karena ini tidak ada, bisa cari di sini. Karena nggak ada namanya dituliskan, dihilangkan. Nah, sekarang ini namanya ada. Nah, Daud, Nathan, ada namanya ditulis Nathan. Gak bisa kabur kau. Ada, gak bisa kabur. Nah, di silsilah Matius, Daud, Salomo. Di silsilah Tawarik, Daud, Salomo. Nah, ini kok bisa Nathan. Gimana ceritanya? Dan Ceritanya ini permasalahannya letaknya di mana? Gini Bang Billy, mohon maaf saya counter Bang Billy. Gini loh, Mencret. Nathan itu anak Daud juga, anak David juga. Salomo anak Daud juga. Yang manakah dari David itu menurunkan Nathan dan Salomo itu menjadi silsilah Yesus? A. Nathan, B. Salomo. Karena dua-dua ini anak David ini. Nathan anak David, Salomo anak David. Dari garis keturunan mana yang menurunkan ke Yesus? jawabannya Itu dari aja. garis Naftali nih. Lain sendiri jawabannya nih. Nah, Lain- ini lihat aja Nathan, jelas- ini Nathan, jawabannya ini lain nih. Nathan. Ini anak lain Salomo, anak lain David atau Daud itu Nathan. Sedangkan dinas yang lain Salomo yang menurunkan ke Yesus, yang mana yang betul? Nah, Jawabannya itu Salomo, Naftali nih. ini Dathan. Ini saya sentil kamu ya, biji kamu nih ya lama-lama ya. Oke. Sentil biji sendiri ya. Jangan kau sentil biji orang. Oke. Di sini ini Lukas. Yang tidak ada di Lukas apa? Ada Salomo. semua, bukan nggak ada semua.
Mana Salomo? Mana? Mencret gini loh, mencret. Kamu pahami dulu, gini. Salomo. Mencret gini dulu mencret. Anak Abraham ada dua ya, yang kita ketahui ya. Ada Ismail, ada Ishak. Udah. Gini, ketika ada yang mengatakan bahwasannya mohon maaf Bang Billy ya, ke Yesus itu keturunan dari Ishak gitu kan, di satu nas ditulis Yesus itu keturunan Ishak, tapi di nas yang lain ditulis Yesus itu keturunan Ismail. Yang manakah yang benar? Karena Ismail sama Ishak ini dua tokoh yang berbeda, sama dengan Nathan dengan Salomo, dua tokoh yang berbeda, sama-sama anak David. Oke. Mana yang kita tadi mana? David. Allah Akbar. Mencret. Gini Terus, nih, kalau kecil nggak diajarin gini nih jadinya gedenya nih. Sebelah sana. Ada nggak Salomo? Ini ada Salomo. Kenapa? Ini ada. Menceraskan waktu lahir 9 bulan atau kurang bang? Jangan sampai cuma 5 bulan terus lahir begini modelnya. Ada Salomo kan? David, Salomon. Ada Salomon. Nah, ini David, Nathan. Yang masalahnya di mana? Mencret. Nathan itu David juga, Salomo anak David juga. Yang manakah silsilah ini yang menurunkan kepada Yesus? A. Salomon, B. Nathan. Karena beda orang ini antara Nathan dan Salomo. Begini loh nak ya, Nathan itu kan seorang imam, seorang nabi ya. Iya, gini loh mencret. Gini, dengarkan saya dulu Nae. Baik. Dengarkan saya dulu. Dah, saya bacakan di dalam satu Tawarik. Baik. Saya dengarkan saya dulu mencret, saya bacakan keturunan Betsheba. Dah, saya ini di dalam 2 Samuel 5:14, inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem, Syamua, Sabab, Nathan, Salomo. Berarti antara Nathan dan Salomo beda adik berabang ini. Udah, di 1 Tawarik 14 ayat 4, inilah anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem, Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Di 1 Tawarik 35, inilah inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. 4 orang dari Betsheba bin Amiel. Pertanyaan saya gini loh, Nathan itu satu tokoh, Salomo itu satu tokoh. Yang manakah sesuai kitab suci Anda, Injil kanonik Anda ini yang menurunkan kepada Yesus? Yang satu setelah kata David menulis Salomo, yang kedua setelah kata David menulis Nathan. Yang mana? Apa sih Nathan dan Salomo? Mohon maaf Bang David, mohon maaf. Apakah Nathan dan Salomo di sini bisa membelah diri? Jalur mohon maaf Bang Billy, mohon maaf sekali Bang Billy. Jalur mesianik itu kan dari keturunan Ismail ya. Astagfirullahaladzim. Ismail. Ya, Yakub. Ini kok dari Ismail sih? Ya, Serbet warteg, ngomongin jelas lah. Jangan kayak begitu. Ketika Nathan ada di sana, itu merujuk kepada Nathan ini kan seorang nabi yang mengurapi Woi, bukan itu Natannya, woi, bukan yang Natan Nabi. Astaga. Coba bacain lagi. Kan sila-sila. Simpel. Nggak bisa bedain mana Nathan Nabi sama yang enggak. Gue perhalus lagi ya, gue persingkat ya. Mencerdaskan anak bapaknya kan, bapaknya mencret. Pasti punya bapak kan, tapi terus yang bapaknya tidak mencret punya abang atau punya saudara kandung. Nah, saudara kandung nggak mungkin bapaknya mencret. Yang di bawah David ini siapa seharusnya? Ini siapa gitu yang dipertanyakan? Silsilah ke Yesus yang dipertanyakan itu. Di Matius mengatakan Salomon, di Lukas mengatakan Nathan. Itu yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Oke. Iya. Oke, coba. Yesus kan anak Daud. Iya, dari keturunan mana? Salomon atau Nathan? Daud. Dari keturunan mana? Salomon apa Nathan? Yehuda, ya Daud. Garis mana? Garis Salomo atau garis Nathan?
Pokoknya dari dari Loh, Daud kok lah. pokoknya ini gimana? Dari garisnya Nabi atau garisnya Salomo? Ya dari Daud. Ini kamu ketawa geli banget Bi. Acting belaga gilanya. Otaknya dipakai lah, Mencret gini mencret. Saya tanya ke kamu. Ini natural nih mah. Gini mohon maaf Bang Billy. Gini mencret saya tanyakan Yehuda dan Benyamin itu apakah itu anak keturunan dari Ismail? Bukan. Oh, Nah, pinter, udah mulai pinter. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu di garis keturunan siapa? Nathan atau Salomo? Salah sendiri jelas sih di bawah dilahirin. Daud itu kan Salomo. Ya ikutin aja di situ. Itu berarti ini Nathan salah ya. Berarti Lukas salah. Itu salah benar. ya. Benar. Ya, Ya, benar. benar. Lukas sembuh deh, Apa mencerdaskan. Lukas apa Matthew? Oke, benar. Benar. Ini di sana tadi ada Salomo nggak? Ada kan? Iya, Hati lu yang di pegel kan Matthew motor gue Salomo, juga. yang di Lukas Nathan. Yang benar yang mana? Salomo tuh Semua. adanya Nathan. Gimana sih mencerdaskan? Semoga lepas, Semua semoga Lukas gimana? sembuh lah kamu. Orang Salomo itu adiknya Nathan. Gimana sih? Iya. Mencerdaskan kamu orang apa hutan sih? Terus sahabat diajak ngobrol. Ya firman Allah mengatakan demikian. Emangnya Iya, ternyata firmannya salah. enggak ah? Yang salah itu Anda, kamu. Coba dipakai otaknya dipakai lagi. Dari Gila, ini keturunan jago banget Daud. acting belaga goblok Punya ini. anak dua, Saya mengimani Salomo dan itu semuanya. Nathan. Betul nggak? Anda mau apa? Saya mau Loh, kasih kok jadi pinjam dulu ditanya 100 bener ada mau nggak? apa? Anda ini bisa debat beneran Kalau apa Anda enggak? bilang firman Allahnya salah, ya itu kan Ya, Anda memang salah. Ben, Udah kita buktikan salah. Begonya jago dia. Kita pakai data loh. Begonya Ya, natural kita ini. pakai data loh. Kan yang Bersumsum mempunyai data ini. itu kita. Ungkapnya kalau kelamaan. kalau ini masalah Yoyakim dia bisa ngeles karena kan nggak ada namanya. Jadi kamu bisa lihat ke sini. Nah, bisa lah ngeles ke situ. Karena nggak ada namanya hilang. Nah, kalau ini namanya ada. David Nathan. Mau lari kemana kau? Mau lari Ini kemana lebih itu? bagus, Bos. Ada di situ. Masa nah. gua kasih jawaban sih? Masa harus gue bantu kasih jawaban sih? Gampang itu kalau jawabannya. Ya belaga-belaga bego. Gimana? Gampang itu Bu jawabannya. Bagong kan? Ini Jawab kan, Bu silakan. Bagong kan? Kenapa bisa Nathan di situ? Gampang itu jawabannya sebenarnya. Silakan, saya juga. Ya. Silakan. Cium tangan dulu. Cium tangan dulu sama Wak sini. Ini. Ntar baru gua jawab. Saya enak kerjain kalian itu. Gila. Ih, gila ini orang ini. Udah bego, belaga-belaga bego gitu. Ngerjainnya enak kali, enak Gitu, dimain. Bunda. Gila, Orang gila ngeliat dia juga kesel. Kayaknya gua gak gila-gila banget ke dia deh. Gitu. Gila, asli belaga-belaganya tuh loh, jago banget ini Ngerjain actingnya. kalian. Silakan. Ini jago, gila, sumpah jago. Gila ini. Iya. Orang gila juga sebel ngeliat dia Bunda. Kayaknya gua gak gila-gila banget deh kayak dia. Kayak dia mendalami perannya terlalu jauh nih anak. Terlalu totalitas Bang Moto dianya. Dibayar lebih kali nih anak. Saudaranya siapa sih? Silakan. Kalau Anda memiliki kapasitas untuk menjelaskan, saya mau dengar. Saya jelasin, saya bantu jelasin. Penjelasannya Gampang itu. gini. Karena salah. Yang ada di dua-duanya itu salah, baik Matthew maupun Lukas salah dua-duanya. Tuh saya bantu baik banget kan? Mau cara ngeles yang lebih akademis nggak? Mencerdaskan. Ntar saya kasih. Ya enak. Jangan Ya, mau saya, dia cuma saya di sini ya memang cukup repot ya. Meskipun sudah kita mengeluarkan ilmu yang kita dapat, nanti toh ujung-ujungnya tidak dipercayai ya sudah. Ih, gila ini jago banget deh. Yang Iya. pinter-pinter dibodoh-bodohin. Ilmunya itu pukulan matahari loh yang udah dikeluarin bang. Bukan itu ya. Ketika kita mempercayai apa yang kita percaya itu berdasarkan secara tertulis, berdasarkan apa yang konteksnya di sana dipelajari menurut konteksnya firman Allah itu Mencerdaskan. Ulang tahunnya keberapa hari ini? Selamat ulang tahun ya. Ulang tahunnya keberapa sekarang? Oh, diem-diem aja. itu. Ulang tahunnya keberapa?
Capek-capek nanti jelaskannya, toh ujung-ujungnya oh tidak begitu, begini. Udah, kamu Bentar, ingin aja. Aneh mau tanya Itu sama bukan firman Allah, Membagongkan ya. ini. Membagongkan, ini awal mula gejalanya gimana ini? Kok bisa sampai seperti ini? Awal mula gejalanya gimana ini? Pada mulanya begini Kanda, terus kok begitu, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya. Itu ada di saya. Udah berapa lama? Gejala seperti ini udah berapa lama? Ya, begini loh, kadang-kadangnya gini, kadang-kadang lagi nih ya. Ketika Keluarga udah itu, tahu tapi ya. itu oh ini kayaknya mirip di dalam kitab suci saya. Ini diambil, ini firman Allah asli katanya. Yang ini tidak, itu kan Keluarga udah tahu kadang-kadang. tapi ya. Cuma belum ada biaya aja ya, masih. Ketika Masih memakai pembacaan standar apa gimana? itu, oh berarti kalau itu firman Allah kita buktikan. Oh tidak, ya kadang-kadang diambil juga, kadang-kadang ya tidak juga diambil. Jadi ngerjain yang Coba. pinter loh, moto modelnya dia orang Ini kecil. nanti biasa, seharian gitu, ini Bunda. udah minum obat yang keberapa, Membagongkan? Iya. Kitab login memang kayak gitu deh, repotin yang lain. Minum obat yang Coba keberapa? kirantinya diminum Harusnya dulu udah itu dua coba. kali nih minum Kirantinya. obatnya. Ketika membahas firman Allah, jelas-jelas Alkitab itu dari Kiranti. perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah Kamu firman Allah. gini nih, Tapi biasaan kalau udah keputihan kamu nih nggak bisa diem ini, biasa. ada orang yang mempercayai bahwasanya oh sebagiannya itu kitab asli firman Allah. Jangan ngomong kenceng-kenceng, peranakanmu turun nanti mencerdaskan. Santai, kalem. Jangan, pelan-pelan. Ngomongnya Jangan pelan-pelan. memakai standar ganda, saya mengatakannya. Gila. Tidak bagus itu. Itu tidak gentleman namanya. Ketika Anda memakai standar ganda, tidak gentleman namanya. Wah, nggak gentleman lu Iya. Tuhan, nggak gentleman Tuhan. Iya. Anda Jangan ngomong menyatakan kenceng-kenceng nanti bahwasanya peranakannya turun. Ayo. Perjanjian lama itu Pelan-pelan. adalah Ini nggak cara- kitabnya cara orang jelas. Yahudi, bukan kitab memang umat Kristen. Nyatanya, faktanya, realitasnya apa? Kan pakai standar ganda yang bodoh kan? Lah, emang punya Yahudi, Bang Bil. Masa mau diaku-akuin Bang Bil tanah lu, Bang Bil? Iya, Anda- makanya harus buka Anda dengarkan ulangan saya. 334. Kitab kami sama kitab orang Yahudi itu dua agama yang berbeda, namun kitabnya satu. Oh jadi Yahudi ngambil punya kamu ya? Aja. Yahudi ngambil punya Kristen gitu ya? Hah? Kitab saya perjanjian lama Di copy sama tidak Yahudi pernah gitu? tidak pernah saya selisih paham dengan saudara saya. Oh, selisih yang- paham nggak pernah. Ini ngapain kita di sini arisan dari tadi? Ngaco aja. Itu kan hanya Anda cari pembenaran. Dia bersaudara sama Yahudi, makanya diludahi terus sama orang Yahudi kalau di Bang Bil itu gimana, Bang Bil? Oh, seneng dia itu. Yuk kita lihat yuk. Secara fisik, Ayo kita lihat, tengok ya. katanya kita sama, kita lihat. Begini ya. Ketika Anda masuk ke Suriah, Irak, ya, sampai sekarang saudara-saudara kalian itu ya bunuh satu sama lain. Ya. Terus Nah, akhirnya jadi lari ke sini nih, akhirnya lari ke sini nih dia. Kemana? Apa urusannya? Kiamat. Gini aja, gini mencerdaskan. Nanti sebelum Indonesia ini akan turun dijadikan apa resepnya sama kalian diambil. nanti? Ini udah tulis di bawah, tinggal ambil resepnya. Sebelum turun nanti diambil resepnya. Ini udah tulis ini barusan. kan Dia kalau bilang malu, kalau Bang pagi Bil. mandi, Dia malu. kalau pagi mandi Nanti jangan kalau gini. itu kan resep dokter, kalau untuk resep yang alternatifnya pergi menghadap ke Luga Tamunan itu. Itu nanti. Iya, dicium palanya ntar, diusap-usap bunuh-bunanya. Ntar hilang tuh. Tamunan. Kalau Iya. enggak Kutiwati Mena lah, minimal Kutiwati Mena lah. Iya. Coba. Mencerdaskan. Kitab kalian itu perjanjian lama dari mana sampai mana? Dari kejadian sampai Malaiki. Dong. Bilang gitu dong. Pak, mencerdaskan. Kitabnya dari kejadian sampai kitab apa? Sampai Anas ya. Perjanjian lamanya. Saya Sampai Anas ya. suruh kapan Anda buka mute saya mute. Ih. Pede banget. Lu kawan Anda buka mute nih. Saya mute. Lu kayak cewek lu. Ngambekan kayak cewek lu. Oh. Mencret udah ngambekan kayak cewek lagi lu. Bikin malu aja. Kasih bulu ketek abang bang. Kasih dikit bulu keteknya bang. Ketek saya mah jadi ya malu saya. Gimana Bang Moto tuh? Oh, banyak mandi ludah Yahudi begitu tuh di Kurus belakang. kerempeng kayak gitu seperti nggak makan kau. Ih,
Gambar wajah. Ya, saya Nyerempet kemana-mana, aduh ya Allah Udah ini ya. diskusi udah ganti topiknya ganti. Aduh. Nggak bisa, dia udah nyerah bunda. Nggak bisa yang begini. Bagaimana kita mau berdiskusi? Anda saja mengatakan bahwasanya, oh yang ini firman Allah, yang perjanjian lama firman Allah, yang perjanjian baru tidak. Lantas apa yang mau kita bahas kalau Anda tidak menganggapinya? Ya, Kalau kamu Anda tahu mengatakan nggak? demikian, oh ini perjanjian baru sama perjanjian lama, ini kitab suci umat Kristen, ya saya terima. Anda kan tidak mempercayai Alkitab. Relevankah ketika Anda mengatakan bahwasanya ini bukan kitab suci? Memang menurut perspektif Anda ya bukan. Apakah Anda tidak menghargai orang yang mengimaninya? Kan begitu. Coba mencerdaskan, Kita- kamu kita- punya salah apa sama ibumu sampai kayak begini? Udah minta maaf sama ibu belum? Sampai begini nih. Punya salah apa sama ibu? Ingat-ingat dulu coba. Ketika saya mengikuti standar Anda, ya mau jadi apa anak bangsa seperti itu bodohnya? Nah kan, mau jadi apa coba? Nah, udah mulai kasar. Asik. Curhat. Ini Katanya mau asli gila. mau bertuhan, mau punya Tuhan, tapi kok seperti orang yang tidak bertuhan cara pandangnya. Gua curhat. Iya. Curhat Bang Moto gimana Bang Moto? Orang bertuhan Just itu tidak seperti dicampur itu. di samping begini nih ya bang, biarin aja. Cil nyusul apa bang? Topon atau Pertamina bang? Aduh, gue bakar rokok dulu ya. Jangan bakar diri ya, bakar rokok ya. Enggak. Janji ya. Ya. Curhat Bang Moto gimana Bang Moto curhat kok dia? Emang di kudu dia tuh harus direbus dalam tinja nih. Biar waras nih. Kayak Yesus Barabas dong. Rebus Kan ada tuh yang ada Nazaretnya itu tuh ada tuh. Digitin Susah ya, emang. gitin ya. Pasukan gitin emang susah emang. Ya. Tapi dia smart loh. Dia pura-puranya kayak gini. Dia smart loh. Untuk turun dia malu, jadi dia kayak gini pura-puranya. Emang Nunggu saja. gila, betul gila. Iya, pura-pura gila aja. Padahal dia malu banget artinya. Dia tahu gitu loh. Itulah Oten kayak gitu tuh kelakuannya. Enggak, kalau mau diskusi, ayo. Ayo, jangan kayak begitulah mencerdaskan. Kamu mau ketemu Kristus dalam keadaan dablek? Janganlah. Ayo. Gini loh mencerdaskan, menceret gini loh menceret. Ketika Anda mengatakan kalau mau diskusi ayo, ya dari tadi yang kita lakuin apa? Ini ulahum, poco-poco. Ada aja si mencret ini ya. Menggaple. Itu tadi kita diskusi, yang Anda blunder udah dinampain data sama Bang Billy, Anda blunder. Anda bilang lagi mau diskusi ayo, dari tadi kita ngapain? Ulahum, salto, kayak